Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, kalau sampai pagi hari ini kita masih boleh diberikan nafas kehidupan, kita masih boleh bisa melihat keluarga kita masih bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus, itu semua anugerah Tuhan. Nanti saya akan berikan kesaksian saya bagaimana saya mengalami perjalanan COVID yang kurang lebih sudah masuk 14 hari ya. Amin semuanya. Shalom semuanya. Saya percaya. Shalom, Ibu Indri. Pak Thomas, terima kasih untuk doa-doanya. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, kalau sampai pagi hari ini kita masih boleh diberikan nafas kehidupan, kita masih boleh bisa melihat keluarga kita masih bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus, itu semua anugerah Tuhan. Nanti saya akan berikan kesaksian saya bagaimana saya mengalami perjalanan COVID yang kurang lebih sudah masuk 14 hari ya. Tapi saya percaya Tuhan baik, dan saya percaya ini adalah hari pertama, ibadah pertama saya, dan Pastor Thomas minta saya untuk ibadah hari ini. Saya sampai dingin tangan saya, karena terus terang saya bilang, Tuhan kalau aku masih boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu semua. Bapa yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sangat amat teramat, amat sungguh amat baik. Amin. Gak ada yang lain kecuali mengatakan Engkau sungguh amat teramat, amat. Kami berhutang banyak padamu Bapa. Oksigen yang kami anggap selama ini biasa-biasa, ternyata itu terlalu baik Bapa. Kau berikan pada kami cuma-cuma. Sampai usiaku, sampai hari ini 60 tahun Bapa. Kau berikan cuma-cuma. Tidak pernah seperak pun, serupiah pun Kau minta ganti Tuhan. Padahal seringkali kami masih melupakan Engkau, masih biasa-biasa padamu, masih menganggap hal itu hal yang wajar-wajar saja. Melalui pandemi ini biarlah semua kami dicelikkan mata rohani kami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sangat amat baik. Bapa, pakailah hidup kami semua Bapa, bukan hanya untuk hidup diri kami sendiri, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan, karena hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu amat sangat luar biasa baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Daniel yang sudah mempercayakan hamba untuk menyampaikan ibadah perdana pertama hari ini, sesudah hamba mengalami COVID selama hampir 12-14 hari bersama dengan suami. Dan aku percaya walaupun suamiku ada di rumah sakit pada saat ini, pasti sembuh sempurna. Karena Tuhanku tidak pernah bekerja tanggung, Allahku adalah Allah yang luar biasa, dan posisinya sudah semakin baik, dan pasti akan semakin baik, sempurna menjadi milik suamiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran. Kami mau menjadi pembawa kabar baik seperti yang keinginan Tuhan. Berkati Jemaat Father's Love, berkati Bapak Thomas, Bapak Pendeta Thomas, berkati untuk semuanya Bapak yang hadir pada saat ini. Ada hadirat Tuhan dinyatakan, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada kesembuhan Tuhan dinyatakan, ada perkara besar yang Tuhan akan nyatakan, dan bukan hanya biasa-biasa tapi luar biasa, karena Tuhan kami adalah Allah yang luar biasa. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, saya nggak bisa nggak bawa saya punya laptop, iPad, karena waktu berangkat ke Surabaya itu dalam keadaan kita SOS, dalam keadaan nggak pakai bawa apa-apapun kecuali hanya bawa iman kami kepada Tuhan ya. Siap dengan firman Tuhan ya. Kita harus semangat ya, karena semangat dan iman itu adalah modal kita menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Kita buka Lukas 24 ya. Saya begitu antusias karena saya percaya kalau saya dipercayakan hari ini berarti Tuhan memang masih percayakan banyak hal buat kami suami istri dan anak-anak kami ya. Itu anugerah Tuhan. Lukas 24 ayat 13 ya, ini agak panjang ceritanya tapi kita akan pelan-pelan ya, karena ini pengalaman apa yang saya alami secara pribadi. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, ini 5 ayat ini ayat luar biasa. Kenapa ayat ini luar biasa? Karena ini ayat mewakili banyak anak-anak Tuhan. Ya,
saya ulang sekali lagi, saya baca sekali lagi. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini luar biasa sister brother. Dikatakan kita bisa, kisah ini mewakili kehidupan banyak pengikut Yesus ya. Kita bisa sampai di titik sepertinya tidak lagi menyadari kalau dalam hidup ini, apapun kondisi kita, apapun musim kehidupan kita, apapun fakta yang kita hadapi, ternyata Yesus ada tetap bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dan ini inisiatif Yesus langsung. Ini bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Tuhan yang datang mendekat kepada murid-murid dan berjalan bersama murid-murid ya. Ini luar biasa. Makanya ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini betul ya. Ini bukan hanya slogan, ini bukan propaganda. Buka Ibrani 13 ayat 5b. Di tempat ini, waktu kita mulai merasa Tuhan kayaknya kok nggak berjalan bersama dengan kita ya, itu semuanya hanya kebohongan, itu hanya hoax semuanya ya. Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan ya. Ayat 15b, ayat 5b-nya saja. Karena Allah telah berfirman, perhatikan, karena Allah telah berfirman, yang berkata ini adalah Paulus, yang berkata bukan Ibu Indri, yang berkata adalah Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini garansi daripada Tuhan kita. Tuhan Yesus kepada pengikutnya, kepada kita anaknya. Makanya waktu kita mulai merasa sepertinya kok berjalan seorang diri menghadapi masalah ini. Enggak, saudaraku. Tuhan datang mendekat kepada kita. Hanya ada selubung yang menutupi sehingga kita tidak bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Makanya Paulus mengatakan sekali lagi, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan ya. Tapi tragisnya banyak kita yang meragukan perkataan ini. Banyak kita yang ragu. Makanya kita mulai merasa hidup kita ini kok sepertinya aku berjalan seorang diri Tuhan. Kok sepertinya kau nggak ada Tuhan. Di mana kau Tuhan? Itu sering kali yang mulai keluar dari mulut kita. Dan itu dikatakan oleh murid-murid sendiri. Itu sudah pernah dikatakan oleh murid-murid. Kita buka Markus 4. Ayat 37 sampai 38 ya. Jadi waktu udah mulai kita merasa seorang diri, jangan sampai kita biarkan perasaan itu menguasai hidup kita. Karena kalau kita biarkan, kita akan makin lemah, makin lemah, makin lemah. Nah, ini pernah dialami oleh murid-murid. Markus 4 ayat 37 sampai dengan 38 ya. Markus 4 ayat 37 sampai dengan 38 dikatakan begini ya. Kita coba buka Markus 4 ayat 37 sampai dengan 38. Coba kita buka Markus 4 ya, ayat 37 dan 38 saya akan baca di sini. Dikatakan seperti ini, waktu itu dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, dikatakan yang pertama ada 4 hal. Mengamuk taufan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, bukan berarti nggak bisa ada taufan. Taufan bisa mengamuk dalam hidup kita. Tiba-tiba ada masalah yang nggak pernah kita bayangkan. Seperti yang saya alami dengan Pak Ari. Ya, kami kena COVID-22 suami istri. Ya, itu seperti taufan yang mengamuk, yang dahsyat, yang datang tiba-tiba. Dan dikatakan bukan hanya sekedar mengamuk, tapi dahsyat, sangat dahsyat ya. Bukan hanya sekedar biasa-biasa. Semua anak-anak saya pun kaget, nggak nyangka ya. Kalau dari segi menjaga kesehatan, kami semua menjaga kesehatan ya. Kami makan vitamin, kami juga jemur, kami juga olahraga, kami juga makan sehat, nggak pernah makan yang namanya yang seperti yang santan-santan atau makan yang seperti goreng-gorengan, enggak, kita semua makan sehat. Kami nggak pernah jarang keluar ya, dan kalau keluar dari mana-mana cepat mandi. Intinya kami sudah lakukan bagian kami ya. Dikatakan makanya itu sangat mengerikan, mengamuk taufan yang sangat dahsyat. Dan dikatakan bukan hanya taufan yang sangat dahsyat, tapi dikatakan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, artinya goncang. Dan Pak Ari waktu itu sampai mengalami saturasinya 87
ya. Itu tidak main-main, nadinya sampai 45. Jadi intinya, dan sudah mengeluarkan dahak darah ya. Intinya betul-betul mengamuk taufan, sangat dahsyat, menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Dan Pak Ari waktu itu hampir saja masuk pakai ventilator, karena kondisi sudah semakin menurun. Makanya ini tidak main-main, ini bisa terjadi kepada anak Tuhan. Jangan pernah kita pikir kalau kita sudah anak Tuhan, automatically nggak bisa terjadi. Bisa, karena ini murid-murid melakukan kehendak Tuhan. Ini murid-murid ikut bersama Tuhan. Ini murid-murid ada dalam perahu Tuhan. Tapi bisa tiba-tiba ada taufan yang dahsyat, yang sangat dahsyat, yang masuk ke dalam perahu, bahkan perahu mulai hampir penuh dengan air ya. Keadaannya bukan mild, keadaannya bukan biasa, keadaannya bukan sedang, tapi hampir masuk ke severe, hampir masuk ke kritis, dan itu yang dialami oleh Pak Ari dan saya ya. Suami kami mengalami itu ya. Nah, dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan ya. Nah, keadaan dikatakan semakin mengancam. Tapi perhatikan, Yesus dikatakan tidur di sebuah buritan, sebuah tilam di buritan. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, kata-kata ini sering tanpa disadari bisa keluar dari mulut kita waktu kita sepertinya merasa, Tuhan kayak cuek banget, kok Tuhan kayaknya biasa-biasa saja, kok Tuhan kayaknya nggak jawab doaku, kok Tuhan kayaknya tidur. Itu bisa kita rasakan ya, iblis akan mulai bermain dalam pikiran kita dengan berkata, lihat tuh, Tuhanmu tidur kok, Tuhanmu nggak bikin apa-apa, Tuhanmu nggak ada bikin apa-apa, percuma kok ikut pelayanan, percuma kok sudah begini dan begitu. Itu semua mengganggu pola pikir kita. Padahal kalau kita mau tahu, kenapa Tuhan Yesus tidur? Kenapa Tuhan tidur di tengah-tengah badai taufan yang sangat dahsyat itu? Ini rahasia besar yang saya dapat dari Tuhan selama saya menghadapi COVID, menghadapi Pak Ari dalam, bayangkan saya COVID positif, tapi saya harus mengurus suami saya yang COVID-nya dalam keadaan sangat serius ya. Nah, dikatakan begini, kenapa Tuhan tidur? Ada rahasia. Tahu kenapa? Yesus kita bukan tidur karena cuek, Yesus kita bukan tidur karena nggak peduli, Yesus kita bukan tidur karena nggak tahu keadaan, no. Tapi Yesus kita tidur karena apa? Karena Yesus kontrol situasi 1 triliun%. Dia kontrol situasi apapun yang kita alami pada saat ini. Dia kontrol situasi. Makanya Tuhan tenang-tenang tidur. Karena Tuhan tahu apa yang mau dia lakukan. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita ya. Perhatikan ayat ke-39 dan 40. Mana buktinya bahwa Tuhan in control? Mana buktinya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa? Ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun menghardik angin. Perhatikan, ini respon daripada Tuhan kita. Tuhan kita nggak banyak cincong. Tuhan kita nggak banyak teori. Tuhan kita nggak banyak ini dan itu. Tuhan langsung bangun. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan berkata kepada danau, perhatikan, hari ini juga Tuhan berkata kepada COVID, hari ini Tuhan berkata kepada ekonomimu yang goncang, hari ini Tuhan berkata kepada rumah tanggamu yang bermasalah, hari ini Tuhan berkata kepada kesehatanmu yang semakin memburuk. Kata Tuhan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini adalah kata kunci kepanikan manusia. Waktu takut dan tidak percaya menguasai hidup kita, ini masuknya iblis ke dalamnya. Ini membuat kita makin lemah tubuh ya. Iblis akan pakai suasana takut ya, karena kita melihat apa yang kita lihat. Makanya kita mulai tidak percaya. Padahal pesan Tuhan pada pagi hari ini kepada kita, 4 pesan Tuhan. Pertama, diam ya. Diam ini berbicara tentang apa? Waktu kita untuk ambil waktu introspeksi diri ya. Diam itu berbicara untuk waktu kita untuk introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita sama Tuhan? Ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahan, minta ampun, jangan tunda-tunda lagi. Karena terus terang seringkali iblis menganggap Allah itu kan dosa kecil, dosa biasa, apapun sekecil apa. Kalau kita mau melihat kuasa kemuliaan Tuhan, diam berbicara tentang introspeksi diri. Saat-saat seperti ini banyak introspeksi diri. Bukan sibuk kanan kiri depan belakang, introspeksi diri. Saya introspeksi diri betul-betul, Tuhan, aku minta ampun untuk banyak kekurangan-kekuranganku sebagai istri, sebagai anak, sebagai mama, sebagai gembala. Tuhan ampuni aku Tuhan. Dan Pak Ari juga waktu dalam keadaan sudah semakin mau menurun, sebelum menurun total, itu Pak Ari bilang, kita berdoa, saya mau memaafkan, saya mau minta ampun, saya mau memaafkan orang-orang yang mungkin saya pernah marah, atau orang-orang yang pernah saya sakiti, saya mau minta ampun. Kami sama-sama minta ampun di sana. Itu yang pertama, diam. Yang kedua dikatakan tenang ya. Yesus berkata, diam, tenang ya. Itu yang kedua. Tenang ini berbicara tentang apa? Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena sering kali kita nggak bisa berdoa karena kita sudah tidak tenang. Tenang membuat kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu suara yang meneduhkan, suara yang menguatkan, suara yang menghibur kita, suara yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Yang ketiga dikatakan, jangan takut. Nah, iblis suka main dalam perasaan takut. Waktu itu juga sebagai manusia, saya wajar, saya ada rasa takut. Tapi saya cepat langsung banting setir ya. Karena jangan izinkan takut itu ada
dalam dirimu ya. Waktu suami saya dalam keadaan, karena Pak Ari beda, dia sakit, bukan seperti kalau ibu-ibu sakit mungkin beda. Kalau Pak Ari sakit, itu Pak Ari nggak ngomong. Waktu dia batuk, dahak keluar, dia nggak ada ngomong tentang dahaknya sudah berdarah. Waktu dia dalam keadaan panas 40, dia nggak ada ngomong. Waktu dalam keadaan dia nadinya sudah rendah 45, dia pun nggak ngomong. Jadi saya itu selama Pak Ari sakit, itu saya hanya tidur 2 jam setiap hari, sampai saya punya tensi 165, karena saya yang ngecek langsung saturasi Pak Ari berapa, karena saturasinya udah turun ke 87, ya, dan yang mengerikan dokter bilang malah suruh pulang, saya nggak ngerti sama sekali, makanya karena itu kami berangkat akhirnya ke Surabaya, ya. Jadi Tuhan baik, sebentar nanti saya akan saksikan bagaimana. Yang keempat dikatakan percaya saja. Jadi 4 pesan Tuhan hari ini. Pertama, diam itu waktu untuk introspeksi diri. Kedua, dikatakan tenang untuk mendengar suara Tuhan. Ketiga, jangan takut, jangan izinkan ada intimidasi si jahat. Karena ingat, segala rasa takut bukan daripada Tuhan. Karena roh dalam kita lebih besar daripada roh ketakutan. Dan keempat, percaya saja. Nah, kenapa 4 poin ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Karena ingat, Tuhan in control. Dia tidur di tilam karena Tuhan tahu persis, Tuhan tahu mau kemana aku bawa anak-anakku ini, mau kemana aku bawa Indri dan Arya, mau kemana aku bawa jemaat Father's Love, mau kemana aku bawa semua pengikutku ini. Tuhan tahu persis kemana Tuhan mau bawa kita. Ya, mana buktinya kita lihat di sini. Mana buktinya kedaulatan Tuhan. Kita buka satu persatu Lukas 21 ayat 18 sampai dengan 19. Ini ayat kekuatan saya selama saya mengurus Pak Ari. Terus terang sister, waktu Pak Ari tabrakan tahun 2009, itu saya masih ada suster yang bisa mengganti-ganti dengan saya untuk jaga. Saya bisa tidur 2 jam, nanti diganti sama suster. Tapi selama COVID, waktu dalam COVID di rumah sakit, saya COVID positif Pak Ari, COVID positif, saya nggak bisa digantikan oleh siapapun. Makanya saya betul-betul hanya mengandalkan Tuhan. Tidur hanya 2 jam sehari, 3 jam sehari, dengan kondisi terus memikir, karena suster-susternya itu tidak aktif. Jadi saya yang aktif ngurus saturasi, urus tensi. Pas Pak Ari 40 dia punya demam, saya panggil suster tolong udah 40, waktu saturasi turun suster tolong. Jadi saya terus yang seperti suster 24 jam, tapi Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Nah, mana buktinya? Lukas 21 ayat 18 sampai 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini saya pegang, tidak satu helai pun rambut Pak Ari akan hilang, tidak satu helai pun nafas Pak Ari akan hilang kalau aku bertahan mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Itu terus saya pegang. Tuhan, Engkau tidak izinkan karena Engkau ada di sini, Kau kontrol di sini, Kau ada di rumah sakit ini Tuhan. Walaupun aku tidak melihat Engkau secara kasat mata, tapi Engkau ada di sini Tuhan. Karena Engkau seperti murid-murid alami, Engkau tidur di buritan, Engkau tidak tinggalkan murid-murid, bahkan Engkau bisa berkuasa, Engkau berdaulat penuh. Yang pertama adalah tadi, tidak selai rambut pun. Yang kedua, Ayub 2 ayat 4 sampai dengan 5. Ini yang saya pegang sebagai janji Tuhan semuanya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawa, tapi ulurkan tanganmu, jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis terus menyerang. Perhatikan, dia terus menyerang dengan dia bilang, coba kalau kau bikin dia sakit, dia pasti akan mengutuk engkau. Makanya Tuhan berkata, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tetap, iblis nggak bisa melebihi kapasitasnya, tetap ada batasnya. Makanya waktu dalam keadaan Pak Ari turun drop, waktu Pak Ari udah pakai balon, ya, waktu udah Pak Ari pakai balon, ya, dalam keadaan udah saturasi makin turun, ya, itu saya hanya bilang, Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah marah sama engkau, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, suamiku mencintai engkau, kami mencintai engkau, aku tidak sedikit pun, tidak 1 senti pun berkurang mencintai engkau, aku akan melayani engkau seumur hidupku Tuhan, suamiku akan melayani engkau seumur hidupku, anak-anakku akan melayani engkau seumur hidupku, kami tidak mau sedikit pun kecewa, tidak ada istilah kecewa, kami sangat mencintai engkau Tuhan. Itu saya katakan terus, karena dikatakan, iblis bilang, coba, kalau kau bikin dia sakit makin parah, pasti dia mengutuki engkau. Itu saya klaim, saya bilang tidak akan pernah kami mengutuk, kami mencintai engkau. Yesusku, aku terlalu mencintai engkau. Tuhanku, suamiku mencintai engkau, anak-anakku mencintai engkau Tuhan, kami mencintai engkau, sampai kau panggil kami mencintai engkau. Itu terus saya perkatakan. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat 5 dan 6. Ini saya pegang sebagai ayat-ayat waktu saya mengalami di rumah sakit. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Perhatikan, Tuhan dah bertanya kepada murid, Tuhan juga bertanya kepada Indri, Indri, apakah kau percaya padaku Indri? Apakah kau yakin bahwa suamiku bisa disembuhkan?
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan bertanya pada saya, tapi Tuhan sendiri sudah tahu jawabannya, bahwa suamiku pasti sembuh, Tuhan pasti tolong. Ya, itu betul-betul ayat ini semua menguasai hidup saya. Pertama tadi tentang sehelai rambut, kedua tadi tentang bahwa iblis mau menghancurkan untuk saya mengutuk, tapi kami tidak pernah mengutuk. Kami berkata, Tuhan kau luar biasa, kau baik. Yang ketiga juga dikatakan bahwa Tuhan tahu apa yang mau Tuhan lakukan. Dan yang keempat, Daniel 3 ayat 22. Ini semua ayat semua masuk di kepala saya, masuk di hati saya selama mengurus Pak Ari 2 minggu. Daniel 3 ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego ke atas. Ayat 26 dan 27. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang bernyala-nyala, berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Bahkan rambut di kepala tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak pada mereka. Semua dalam kontrol Tuhan. Pagar Tuhan melebihi apapun bagi keselamatan anak-anak. Waktu kami berangkat menuju ke Surabaya, nggak ada pilihan lain, karena rumah sakit nggak bikin apa-apa, dan kami nggak mau menyalahkan rumah sakit, itulah kemampuan mereka. Kami berkata, Tuhan, malam itu saya telepon, saya punya sahabat-sahabat di Surabaya, terima kasih sahabat-sahabatku yang luar biasa, Tuhan kirim, brother sister, waktu engkau tulus dalam melayani Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata. Sahabat-sahabat saya telepon di Surabaya, anak-anak rohani saya telepon di Surabaya, terima kasih buat kalian semuanya. Saya bilang, saya udah nggak tahu mau bikin apa lagi ini, karena dokter suruh pulang, kondisi lemah disuruh pulang, logikanya bagaimana sekarang kondisi saturasi 87, nggak pakai oksigen, dengan batuk darah, dengan dalam keadaan nadinya sudah 45, pulang aja, kalau pulang ini pasti sembuh, karena ini pasti karena stres aja, dibilang seperti itu. Nggak seperti itu menghadapi COVID, brother sister. COVID ini nggak main-main. Saya bilang, mas, teman saya, sahabat saya, anak rohani saya Surabaya, tolong, ibu harus kayaknya berangkat ke Surabaya, tolong, kayaknya kalau naik ambulans nggak mungkin karena 8 jam, tolong usahakan pesawat SOS, saya akan ganti, tolong pinjam uang kalian. Mereka semua bergerak luar biasa. Mereka bilang, Ibu Indi nggak usah pikirkan apa-apa. Itu dalam waktu 6 jam pesawat datang menjemput kami. Kami berangkat nggak bisa dari Bandung karena KPP nggak mengizinkan. Akhirnya kami berangkat ke Halim. Dalam keadaan kondisi saturasi Pak Ari yang turun 87, saya hanya bilang waktu pas keluar dari rumah sakit, saya hanya bilang, Tuhan, ku serahkan tubuh, jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Karena kami nggak bisa bikin apa-apa lagi. Kami serahkan suamiku dalam tanganmu, ku serahkan diriku pada tanganmu Tuhan. Dan saya duduk di depan ambulans yang nggak pernah duduk selama ini di depan. Dengan kecepatan 120-130 km per jam, itu saya sudah menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Nah, aku sangat, Allahku in control, Allahku bertanggung jawab. Itu selama perjalanan 1 jam 20 menit, itu saturasi Pak Ari 98, normal, bisa terkontrol. Dan waktu naik pesawat, itu mesti dibungkus pakai tabung, dan saya tahu Pak Ari itu ada tidak bisa kalau sesak, karena sangat kecil tempatnya. Ya, itu dibungkus semua, nggak bisa seperti udah masuk ke dalam peti mati gitu loh, dibungkus dan dimasuk. Itu 1 jam. Saya berdoa, Tuhan berikan ikut Tuhan tensinya sama, tetap dalam keadaan saturasi baik. Selama perjalanan itu 98% oksigen yang nggak pernah di rumah sakit Bandung sebelumnya. Saya bilang, Tuhan luar biasa kok Tuhan. Sampai kami di Surabaya itu dijemput langsung rumah sakit. Itu semuanya, dan waktu selama 12 hari sakit itu nggak pernah ngomong sekalipun, nggak pernah ngomong, hanya diam dengan batuk, mengeluarkan darah, dengan dalam keadaan saturasi 87, dengan dalam keadaan tensinya rendah 45, dalam badan semua sakit, nggak pernah ngomong sekalipun. Sampai di Surabaya, masuk ke kamar Surabaya National Hospital, itu Pak Ari bilang, In, kamarnya enak ya In, nanti saya di sini sembuh ya In. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, 12 hari aku nggak pernah dengar suara suamiku. Aku bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya saya malam itu baru bisa tidur 9 jam, karena saya dikasih tempat, ada kamar untuk bisa istirahat. Dan Pak Ari besok paginya dia bisa bangun dengan dia bilang, In,
bisa bersuara dan bisa semangat dan bisa dalam keadaan sudah bisa dalam keadaan ngomong. Yang 12 hari tidak pernah ngomong sudah depres, sudah dropnya luar biasa. Dan saturasi 99 sampai 100%. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga dalam keadaan semangatnya luar biasa. Dan yang luar biasa, pemilik rumah sakit, anak rohani saya luar biasa. Dia berikan kami tempat yang ada pemandangan kota Surabaya. Jadi kami bisa melihat danau. Yang selama 14 hari Pak Ari hanya cuma terkurung, itu dikasih fasilitas anak raja di atas segala raja. Sister, brother, saya hanya mau kasih tahu, waktu kita sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata. Maka tadi dikatakan, satu lagi kita buka lagi Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menembus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Memang menghadapi banyak tantangan, sister, brother. Ini pengalaman saya bukan baru sekali. Pak Ari itu sering sekali masuk ke rumah sakit. Dia dulu pernah koma. Ya, koma itu tahun 2009, itu umurnya kata dokter hanya 7 hari saja. Itu pupil mata sudah tidak bergerak. Hanya yang membedakannya waktu itu saya bisa masih gantian sama suster. Kalau ini betul-betul Tuhan izinkan saya di lembah baka seorang diri. Makanya saya di sananya bilang, hanya tahu kekuatanku Tuhan. Aku nggak bisa bikin apa-apa, tapi tidak sedikit pun aku akan berkata engkau tidak baik. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang sangat baik. Tuhan, suamiku adalah belahan hatiku, tapi kalaupun kehendakmu, apapun kehendakmu, aku siap Bapak, karena aku tahu yang terbaik kasih kau berikan pada suamiku. Itu selalu doa saya. Tuhan berdaulat penuh. Tuhan kontrol 100%, karena dia adalah Allah yang baik. Jadi apapun musim kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita. Satu lagi Filipi 1 ayat 12, ini juga yang saya pegang sebagai kekuatan dari Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun jawaban doa, tetap kita pemenang. Mati kita untuk Tuhan, hidup, mati kita keuntungan. Hidup kita, sister, brother, hidup ini semua sementara. Waktu kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, kita akan melihat kemuliaannya. Dan kembali lagi kepada Lukas ya, kepada Lukas tadi, Lukas 24 ayat 17 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi dari situ pada hari belakangan ini? Katanya pada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang yang nabi berkuasa dalam pekerjaan di hadapan Allah, di hadapan seluruh bangsa. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkan dia. Perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Sister, brother, hati-hati dengan nada kecewa. Jangan bilang padahal harusnya kan sembuh, padahal kan harusnya Tuhan, padahal kan harusnya, jangan ada kata padahal. Jangan fokus kepada jangan fokus kepada apa yang kita lihat, jangan fokus pada apa yang kita dengar, fokus kepada janji Tuhan. Itu yang menjadi fokus. Karena waktu kita fokus kepada masalah, kita akan drop iman kita. Waktu drop iman kita, iblis akan bertepuk tangan. Hanya satu cara, karena caranya untuk iman kita nggak drop itu. Buka 1 Samuel 30 ayat. Ini yang saya pegang kekuatan 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang harus kita lakukan. Kuatkan kepercayaan kita. Bagian Tuhan mujizat, bagian kita menguatkan kepercayaan kita. Caranya bagaimana? Ada 3. Pertama, masuk hadirat Tuhan. Tidaknya 3 kali sehari. Pokoknya apapun yang terjadi, masuk ke hadirat Tuhan. Menyanyi, memuji, menyembah hadirat itu yang pertama, seperti Daniel lakukan. Yang kedua, ingat tentang kebaikan Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Seperti Daud. Waktu dia katakan, kalau aku pernah mengalahkan singa, kalau aku pernah mengalahkan beruang-beruang, waktu itu aku juga pasti Goliat.
saya ingat bagaimana Tuhan menolong Pak Ari waktu koma. Waktu 11 hari dia koma. Saya bilang, Tuhan pernah dari koma yang hampir mati, Tuhan juga pasti akan. Dan yang ketiga dikatakan minta topangan doa dari sahabat-sahabat kita. Saya waktu dalam keadaan drop itu, saya cepat telepon. Jangan jaim rohani. Tuhan yang dikenal atau mungkin kita hebat atau apa. Please lah, belajar dari Musa. Waktu Musa mengalami tangannya lemah, dia bilang sama Hur dan Harun, topang tanganku, biar aku bisa tetap mengangkat tangan, dan akhirnya menang. Saya minta doa terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya, untuk SSM-ku yang baik, luar biasa, Sungai Sukacita Ministry, untuk sahabat-sahabatku Bandung, Medan, Surabaya, Jakarta, semua berdoa buat Pak Ari. Itu yang membuat saya bisa kuat, dan Pak Ari sekarang bisa boleh kembali seperti hari ini. Sister, saya terima kasih. Saya mengucap syukur pada Tuhan, dan dikatakan waktu kita banting setir, ya, dan yang terbuka akhirnya mata murid-murid ayat 31, perhatikan akhirnya mata murid-murid itu terbuka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah mereka. Nanti buka dalam Lukas 24 tadi, akhirnya mata murid-murid terbuka. Nah, waktu kita bisa melakukan ini, mata kita akan terbuka melihat semua kebaikan Tuhan, dan bukan hanya cukup sampai di sana, pakailah sisa hidup kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Makanya hari ini perdana saya menyampaikan kebaikan Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, tidak segeser pun, tidak satu milimeter pun iman saya bergeser dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Apapun jawaban doa, Tuhan tahu yang terbaik buat suamiku dan buat aku dan buat anak-anakku. Sekarang kami semuanya ada di Surabaya. Suami, anak-anak saya semua datang dari Jerman, dan semuanya yang dari Jakarta di sini. Kami berkumpul semua 6 ada di sini. Semua saling menopang. Topangan anak-anak itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukurlah kalau kita masih punya keluarga. Jangan sia-siakan keluarga kita yang ada. Pererat hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Pak Ari pun semangat karena ada anak-anaknya. Randy, anak saya yang dokter dari Jerman, datang langsung. Dia nggak pakai nunggu lama. Dia nangis di Jerman. Dia bilang sama dokternya, ayah saya dalam keadaan sakit, butuh saya. Itu Jerman biasanya ngasih izin untuk bikin cuti itu 3 bulan, tapi mereka bisa kasih dalam waktu 1 hari, dan Randy sekarang sudah ada di Surabaya. Besok kami boleh ketemu sesudah karantina. Itu anugerah Tuhan. Dan semua anak-anak tiap hari, karena kebetulan anak saya 2 dokter, mereka terus memonitor papanya. Luar biasa, sister, brother, bukan uang segala-galanya, tapi waktu kita punya Yesus, itulah segala-galanya. Karena itu hari ini, apapun yang kita hadapin, ada 4 pesan Tuhan. Diam untuk koreksi diri, tenang untuk mendengar suara Tuhan, jangan takut, ingat iblis main di rasa takut, dan keempat, percaya saja hidup mati kita di tangan Tuhan, dan Tuhan in control. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kalau suamiku sudah sekarang negatif PCR-nya, saya percaya sisa-sisa COVID semua akan sembuh, baik paru-paru semua akan sembuh sempurna, baik juga kekentalan darah semua akan sembuh. Tolong bantu doa, sister, karena doa kalian itu sangat berarti bagi saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Thomas. Shalom Bu, Ibu Indri. Sebelum Ibu pamit untuk istirahat, izinkan saya dengan jemaat untuk berdoa ya Bu, boleh ya? Dan nanti bagaimana perkembangan suami kalau sudah keluar dari rumah sakit, boleh izinkan suami boleh kesaksian di ibadah nanti selanjutnya ya. Ya, waktu itu memang saya dapat feeling waktu saya berdoa minta jadwal Ibu, saya WhatsApp Ibu nggak dibalas, saya udah merasa ada sesuatu. Dan puji Tuhan dibalas mungkin oleh anak Ibu atau siapa, Ibu sedang sakit. Tapi saya percaya Ibu dibela Tuhan, dan puji Tuhan Ibu mau melayani perdana di tengah-tengah Ibu lemah, bisa pemulihan fisik. Tapi begitu cintanya akan Tuhan, boleh sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Boleh dengan hormat Bu, saya boleh tampilkan bagaimana keadaan suami waktu Ibu kirim videonya, boleh? Yang waktu di pesawat? Boleh ya? Oke, sebentar. Mari para jemaat kita lihat ya bagaimana Ibu Indri bertahan dengan iman, percaya, tenang melihat suaminya dibawa naik terbang pesawat khusus dalam kondisi yang begitu. Ibu Indri tetap manusia biasa, tapi tetap punya Tuhan yang luar biasa. Saya akan sharekan untuk kita lihat. Inilah kemurahan, kehebatan Tuhan menyertai hambanya ya.
diri kita, dia mendekati kita, dia berjalan dengan kita, dia tidak pernah jauh daripada kita, dan kita selalu lebih daripada yang menang. Tuhan berkati. Amin. Oke. Ya. Tuhan Terima berkati. kasih Ibu Indri, selamat istirahat kembali.